Halo semua, balik lagi bersama saya Rio Ferdinand Azhari. Di sini saya ingin membahas tentang kamera yang ada di drone. Kamera pada drone biasanya memiliki berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan dan fungsi drone tersebut. Berikut ini adalah jenis-jenis kamera yang biasanya digunakan pada drone. Yang pertama itu ada kamera FPV, First Person View. Untuk fungsinya menyediakan tampilan langsung dari perspektif drone sehingga bisa mengendalikan drone dengan pandangan dari dalam. Fiturnya itu biasanya memiliki resolusi lebih tinggi atau lebih rendah karena berfokus pada kecepatan video secara real time. Untuk penggunaannya banyak digunakan pada drone balap atau drone hobi. Yang kedua itu ada kamera fotografi dan videografi. Fungsinya itu dirancang untuk mengambil gambar atau video berkualitas tinggi dari udara. Untuk biasanya memiliki resolusi tinggi mulai dari 12 megapiksel hingga 48 megapiksel. Dan kemampuan merekam video itu lebih 4K bahkan 8K pada beberapa model. Untuk fitur tambahan dilengkapi dengan gimbal untuk stabilitas, berbagai mode pengambilan gambar atau panorama, time-lapse, dan kadang kemampuan zoom. Untuk penggunaannya, ini sangat populer untuk kebutuhan fotografi udara, pembuatan film, dan produksi konten. Yang ketiga itu ada kamera thermal. Fungsinya itu mengambil gambar inframerah atau panas, memungkinkan penggunaan mendeteksi perbedaan suhu, objek, atau area. Pengaplikasiannya itu digunakan dalam pemadam kebakaran, inspeksi pembangunan, pencarian, dan penyelamatan, serta pemantauan lingkungan. Untuk kelebihannya itu dapat melihat di malam hari atau melalui kabut dan asap. Yang keempat itu ada kamera multispektar. Fungsinya itu mengambil gambar pada beberapa panjang gelombang cahaya yang berbeda, seperti merah, hijau, biru, dan inframerah, untuk menganalisis kesehatan tanaman atau kondisi lahan. Pengaplikasiannya umumnya digunakan di bidang pertanian presisi, pengelolaan hutan, dan peneliti lingkungan. Untuk kelebihannya itu membantu dalam mengidentifikasi kesehatan tanaman, kelembapan tanah, dan perubahan vegetasi. Yang kelima itu ada kamera LiDAR. Fungsinya itu menggunakan laser untuk memindai dan menghasilkan peta 3D dari lingkungan. Aplikasinya itu digunakan untuk pemetaan, topografi, survei lahan, dan konstruksi. Kelebihannya itu dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan bentuk lahan, bahkan di area dengan vegetasi tebal. Yang keenam itu ada kamera RGB. Fungsi kamera RGB ini kamera standar yang menangkap gambar dalam warna RGB seperti kamera biasa pada smartphone atau kamera digital. Untuk pengaplikasiannya digunakan untuk mengambil foto udara, dasar, dan analisis visual di bidang seperti pemetaan, pertanian, dan inspeksi. Kelebihannya itu mudah digunakan dan bisa menghasilkan gambar yang berwarna. Kamera tersendiri itu biasanya bagus dan lebih cerah. Untuk yang ketujuh itu kamera 360 derajat. Fungsinya mengambil gambar atau video dengan sudut pandang penuh 360 derajat di sekitarnya. Aplikasi cocok untuk konten virtual, reality, survei lingkungan, dan pembuatan tur virtual. Kelebihannya itu mampu memberikan perspektif yang lebih lengkap dan imersif. Yang kesembilan itu kamera hyperspektar. Fungsi mirip dengan kamera multispektar.
tetapi menangkap data dalam ratusan pita spektrum cahaya. Aplikasi yang digunakan itu untuk peneliti yang membutuhkan analisis detail seperti analisis mineral, pemetaan vegetasi, survei lingkungan. Kelebihannya menyediakan informasi mendalam tentang kompetensi mineral yang tidak bisa dilihat oleh kamera biasa. Untuk yang kesembilan itu ada kamera SWIR. Fungsi dari kamera ini mengambil gambar dalam spektrum inframerah gelombang pendek, sehingga dapat melihat objek dalam kondisi minim cahaya atau objek yang tidak terlihat oleh kamera RGB. Pengaplikasiannya ini digunakan dalam industri militer dan peneliti lingkungan. Untuk kelebihannya dapat melalui kabut, asap, dan kondisi pencahayaan yang rendah. Jenis kamera ini memungkinkan drone untuk melakukan berbagai misi di berbagai bidang, dari fotografi hingga pemetaan dan penelitian ilmiah. Terima kasih.